Dari beragam informasi yang mengalir lewat berbagai media, menjadi fenomena menarik untuk diperbincangkan. Bukti pernah belajar. Ya, lah, tapi yang unik tidak pernah belajar sudah mendapat gelar. Kan langsung mereaksi akan diangkat jadi PPPK. Tak pikir saya, Pak Menteri itu apa sudah mempelajari benar salahnya si Supriyadi? Iya. Mudah sekali sana welcome, melayani dengan baik. Tapi kan kadang-kadang ketika di sana disodori persyaratannya ini itu dan sebagainya, orang nggak mau pusing, kadang-kadang kita cari orang yang ngurus. Kami mengemas lewat celoteh dan banyolan dalam Orisinal, obrolan ringan seputar isu nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk para sedulur orisinal, kita kesempatan ini bisa kembali hadir dan tentu ya seperti apa yang menjadi label kita, orisinal, obrolan ringan seputar isu nasional. Ya. Yang jelas semoga kabarnya semuanya pada sehat walafiat. Maksudnya sehat walafiat itu sehat yang membawa pada kebaikan, keberkahan, afiah. Iya. Dan ini kita pada tanggal beberapa hari yang lalu sudah Hari Guru ya. Memperingati Hari Guru Nasional ya, berarti ya. Hari Guru Nasional gitu kan kelihatannya di Separu kok Hari Guru Nasional gitu, betul? Ya, agak HGN. HGN ya makanya. Hari Guru Nasional. Temanya sekarang guru apa itu? Guru apa ya? Indonesia Jaya gitu kan? Guru hebat Indonesia Jaya kalau nggak salah. Aduh, sorry. Aku sempat dikirimi WA sama temen gitu ya. Selamat Hari Guru Nasional. Nah, saya balik ya, termasuk buat mantan ya. Kata teman saya yang namanya guru tidak ada mantannya. Tidak ada mantannya gitu kalau. Betul. Memang makanya gitu. Ya banyak hal yang mungkin ketika datang sebuah saat kita memperingati satu momen bersejarah, satu hari-hari tertentu kan menjadi kesempatan untuk berrefleksi ya, berrefleksi, bahkan berekspresi juga. Nah, iya, betul. Berekspresi dalam rangka Hari Guru ini luar biasa ya. Tapi memang menurut saya ini, jadi gaungnya itu misalnya luar biasa juga ketika tanggal 25 itu hampir semua sekolahan upacara. Betul. Kan? Bahkan ini ada tradisi baru yang menurut saya ya Allah alam itu baik dan buruknya, artinya positif negatifnya ya. Bahwa guru-guru itu kadang mendapat bingkisan ini dan sebagainya. Nah, betul. Kita bahas di rumah itu ya. Kita bahas ya. Betul, di rumah itu kok ada seorang ini di TK ya, tetangga itu punya di TK memposting gitu. Wah, bentuknya itu ada semacam hidangan ya, tumpengan itu ya untuk itu, kemudian ada bingkisan kue sejumlah kardus untuk guru, maksudnya ya lumayan gede gitu ya. Barangkali kalau TK kan itu jelas inisiatif orang tua ya, maksudnya orang tua karena ada momen ulang tahun untuk kalangan guru, berarti ada yang ingin diberikan mungkin kan ya dari kalangan orang tua seperti itu. Tapi ya mudah-mudahan semuanya itu dalam kondisi ya yang memberikan itu yang punya kelonggaran gitu kan ya, tidak menjadi beban untuk yang ya sehubungan saat itu memang tidak berkelonggaran gitu kan. Saya berpikir begini, jadi sepanjang itu asli ya, artinya bukan sebuah rekayasa, bukan sebuah kemauan. Kalau itu memang muncul dari sebuah keaslian, kejujuran, dan memang ada kesadaran dari
guru dari murid atau wali murid yang kemudian memberikan bingkisan itu ya saya kira sah-sah saja ya. Iya. Cuma kalau itu kemudian dijadikan nanti kebiasaan, kita juga bisa memandang tidak semua murid berkecukupan. Gitu. Ya. Dan yang kita khawatirkan sebenarnya kan kemudian ada semacam keterpaksaan, ini hanya seremonial dan sebagainya. Itu yang menurut saya harus dihindari. Berarti kan harus membuat suatu kondisi bahwa ini kita akan katakanlah itu sebagai sebuah kebaikan, kita akan melakukan kebaikan, tapi kebaikan itu jangan sampai menyisakan ya masalah-masalah yang seperti tadi akhirnya menjadi beban atau yang tidak mampu akhirnya menjadi merasa terbebani, tertekan tertekan kan, aduh aku nggak bisa seperti teman-teman berkontribusi untuk itu. Jadi banyak hal yang di sekolah kita itu ya, artinya fenomena-fenomena yang memang sebenarnya bagi guru sendiri dilematis ya. Bagi guru sendiri dilematis, artinya begini. Contoh mamanya kegiatan ulang tahun siswa. Kemudian di situ siswa kadang-kadang karena ulang tahun dia merasa senang, orang tuanya bawa ke situ, bawa roti, bawa itu ini, kemudian dirayakan kemudian membawa ini seolah-olah kan kemudian ada semacam keharusan bagi siswa lain untuk melakukan hal yang sama. Nah, ini demikian juga ketika ulang tahun guru kemudian anak-anak bawa bingkisan dan sebagainya, itu ada sisi-sisi menurut saya sisi kurang baiknya lah, karena ini yang sifat bentuk-bentuk semacam itu bisa direkayasa, bisa dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Ya maksudnya kalau kondisi semacam itu memang ada hal yang masih perlu untuk dipikirkan. Kira-kira idealnya seperti apa ya? Maksudnya momen itu benar-benar ada kesan tersendiri, tapi ya tadi tidak mendatangkan efek-efek yang tidak mengenakan bagi pihak-pihak tertentu. Ya jadi kan sebenarnya gini, jadi sesuatu itu kalau berangkat dari sebuah niatan untuk sebuah penghargaan umpamanya ya, ini kan sebenarnya kalau anak-anak itu dilakukan oleh anak SMP atau anak-anak SMA yang memang sudah punya pengetahuan semacam itu, sudah punya rasa-rasa saya harus menghargai guru dan sebagainya, saya kira itu justru hal yang wajar. Tetapi kalau apakah anak TK itu sudah bisa melakukan hal yang semacam itu berangkat dari dirinya. Nah, mungkin itu digantikan posisinya oleh orang tua di TK SD itu melakukan semacam itu. Nah, yang jadi persoalan kan tadi, apakah mereka itu juga dengan ketulusan dan sebagainya. Sebab kalau menurut saya ketika itu nanti dibiasakan kemudian dan seolah-olah itu jadi diformalkan begitu, itu menjadi kebiasaan yang menurut saya kurang baik. Karena tadi ini akan menimbulkan semacam keinginan tertentu yang kemudian ditutupi dengan sebuah kamuflase bahwa ini adalah kebutuhan guru, itu yang tidak boleh menurut saya. Tapi kalau satu yang ada di pemikiran saya ya sebetulnya ya baiklah ketika momen itu memang maksud dimanfaatkan. Nah, tinggal kita mencoba mencari untuk yang benar-benar positif dan tidak mendatangkan efek-efek yang tidak enak lah gitu ya. Nah itu tidak berarti itu datangnya setahun sekali tidak dilewatkan begitu saja. Itunya yang mungkin perlu kalau bagi saya pribadi ya perlu juga sih untuk ada seremoni tertentu, atau kalau tidak seremoni ya ada kesan tersendiri lah karena itu hari yang dirayakan lah gitu. Bentuk-bentuk seremoni tidak masalah ya, karena itu seremoni itu bentuk yang dibakukan. Bahkan ini artinya gini, ketika sebuah pemberian itu tidak muncul dari hati nuraninya yang terdalam, karena ini saya menghargai guru, kemudian ini hanya sekedar untuk dan sebagainya, itu yang sebenarnya tidak kita inginkan yang semacam itu. Dan sebenarnya kan juga begini juga Bapak. Ya umpamanya yang akan disebut sebenarnya klise tadi. Kegiatan-kegiatan yang klise. Umpamanya kita rame-rame ini buat ibon ya. Ibon itu yang baik di lewat medsos dan sebagainya. Nah, selamat Hari Guru. Semua orang menyampaikan itu pada guru. Ada kritikan yang sebenarnya lucu. Ini kok kadang-kadang lucu ya. Guru kok mengucapkan selamat ulang tahun pada guru. Iya. Harusnya kan guru dari siapa? Dari orang lain, dari
apa komunitas lain menyampaikan itu selamat kepada Bapak Ibu guru dan Iya. sebagainya. Yang terjadi adalah guru menyampaikan selamat pada guru gitu. Iya, berarti itu hal yang agak anu ya, Ya maksudnya. kemudian kan menjadi klise aja itu Klise, sebenarnya, iya. tidak hal yang istimewa. Nah sebenarnya ada trik sendiri ya, trik sendiri ketika itu mungkin menjadi tidak klise. Kita tidak harus seragam. Tidak harus seragam, ini membuat ribbon yang sama, gambarnya sama, kemudian ucapannya yang sama selamat hari guru, itu kan sebuah hal yang lumrah, hal yang biasa. Ada yang tidak biasa, kemudian mungkin kita dengan membuat puisi yang berbeda, atau dengan ucapan yang tidak sama, atau otokritik kepada guru, itu kan sebenarnya Iya, lah itu kalau untuk diri sendiri otokritik itu saya lebih merasa melihat kemanfaatannya gitu ya. Dan kemudian tadi secara garis besar sebetulnya entah itu klise atau tidak gitu ya. Saya pikir hal-hal yang menyeret pada masalah kecemburuan dan kemudian ada rasa tertekan karena ketidakmampuan itu ya mendingan untuk diformat hal-hal yang tidak bersifat material gitu ya. Itu harus seperti itu. Misalkan seorang guru bisa ketika misalnya disampaikan untuk anak-anak yang dalam tanda kutip nih ya mungkin masih TK, SD, itu satu pemahaman bahwa guru itu adalah semacam ini yang di depan anak-anak semua seperti itu. Nah, yang anak-anak rasakan itu hal yang di hati terdalam itu apa? Coba biar diungkapkan oleh anak-anak. Itu kalau dijatuhkan waktunya pada saat hari guru kan akan lebih betul. Ini kan tidak terkait dengan itu, tidak terkait dengan materi. Jadi itu namanya kita melatih anak untuk mengeksplor. Ya. Mengeksplor apa yang ada hati nuraninya. Itu ada yang sebagian yang saya sudah lihat ya di beberapa medsos itu. Ada yang memang berbuat semacam itu, Pak. Jadi mewawancarai anak, guru mewawancarai apa yang Anda rasakan tentang itu dan sebagainya. Kemudian anak melakukan itu dengan kejujurannya, Pak Guru itu begini. Itu menurut saya luar biasa itu. Ya. Dan satu hal yang terkait dengan keluguran anak-anak akan terjadi karena ini juga baru saja saya dengar ceritanya. Ada seorang siswa di kelas bawah itu ya, katakan kelas 1-2 gitu yang kebetulan karena orang tuanya pindah tugas dia akan mengikuti orang tua dan meninggalkan sekolah itu kan berpisah dengan anak-anak gitu ya. Nah gurunya mengatakan, tolong ini teman kita yang setiap hari barengan kita ini akan meninggalkan kita, akan tidak. Coba ungkapkan hal-hal tentang dia. Itu. Ada yang nggak mau. Apa? Dia anak jelek ini. Itu kan keluguannya muncul. Karena apa? Secara pribadi dia mungkin ada kesan tertentu. Itu kan seperti itu ya. Feelnya itu gitu. Jadi keasliannya itu yang memang perlu kita eksplor ya. Artinya apapun rasanya yang lagi mereka rasakan itu kita eksplor pada saat hari-hari itu. Itu menurut saya ada hal sisi positifnya karena itu sebuah proses pendidikan juga. Betul. Itu. Sebetulnya hal semacam itu yang harus masuk disadari bahwa proses-proses semacam itu benar-benar kalau pas meramunya kan menyentuh banget. Betul. Gitu ya. Jadi itu ya yang dinamakan sebagai human interest ya. Perasaan-perasaan interaksi human interest itu berarti perasaan kemanusiaan yang memiliki kesadaran dan ia kemudian eksplorkan, kita eksplorasi dalam bentuk ungkapan bahasa yang sebenarnya ada juga kemarin kita melihat begini di YouTube itu. Jadi ada salah satu anak ketika diuji coba untuk makan itu untuk makan. Maksudnya untuk yang rencana program itu ada dicoba. Itu salah gratis makan sehat gratis itu. Salah satu anak tidak mau makan. Dengan alasan saya ingin bagi ini dengan nenek saya atau orang-orang di rumah gitu. Nah, kalau itu benar-benar terjadi, ini kan peristiwa yang sangat menyentuh. Betul. Ya sangat menyentuh. Nah, cuma kadang-kadang persoalannya hal-hal yang semacam itu kalau itu kemudian dijadikan alat untuk pencitraan, itu yang kurang baik. Kan sering terjadi kita hati-hatinya sama macam itu. Ini bisa melebar, tapi yang jelas tadi satu hal yang terkait dengan momen peringatan Hari Guru Nasional HGN itu kita sudah melihat begitu yang terjadi dan satu hal yang tadi kita sempat sepintas kita coba obrolkan bahwa sebetulnya ada hal-hal yang mungkin bisa diminimalisir ya. Untuk hal-hal yang agar tidak menimbulkan ekses yang
Ya itu tadi Mm-mm. yang harus kita hindari adalah perilaku-perilaku klise Mm. ketika kita memperingati sesuatu, apakah itu hari atau apa sajalah peringatan-peringatan yang Iya. ada itu biasanya kita monoton, kita klise, kita ungkap apa-apa yang sudah ada dan itu berkali-kali dilakukan, Iya. itu menjadi tidak menarik. Nah, ketidakmenarikan ini menimbulkan satu kejenuhan terhadap Iya. sebuah peristiwa. Ini yang harus menurut saya harus dikritisi Iya. dalam beberapa hal. Disitulah membutuhkan kreativitas, Betul. gitu ya. Sementara sampai di sini dulu untuk obrolan ringan kita tentang hal yang baru saja diperingati oleh khususnya kalangan pendidikan. Maksud pendidikan itu tidak hanya gurunya kan, Ya, sama ya. para siswa, yaitu Hari Guru Nasional. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.